Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sahabat School Leaders Talk Indonesia. Kita kembali berjumpa di episode 7 dan saya senang sekali karena 2 hari lagi adalah merupakan hari bagi teman-teman sekalian para pendidik di Indonesia, yaitu Hari Guru Nasional. So, saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk para guru hebat di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita terus bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Rekan-rekan sekalian, di episode sebelumnya kita sudah menghadirkan para school leaders untuk tingkat PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Dan kali ini yang belum pernah ada di episode sebelumnya itu kita menghadirkan sosok school leader untuk SMK, ya. Biar bagaimanapun ini menarik, ya, karena seperti yang kita pahami bersama bahwa disrupsi teknologi begitu luas, terutama dalam perkembangan teknologi industri. Jadi industri berkembang begitu cepat dengan adanya teknologi berubah, dan tentunya ini akan ada erat kaitannya dengan SMK, pendidikan dan kegiatan belajar di SMK. Apakah SMK betul-betul bisa menjawab kebutuhan industri? Ya, ini kita akan bahas bareng-bareng. Yang jelas saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah menyimak di Facebook, ya. Insya Allah sore ini kita akan 1 jam dan akan menghadirkan sosok school leader yang kebetulan beliau memang sangat concern di bidang industri. Jadi kepala sekolah ini punya pengalaman di bidang industri yang luar biasa, pernah sebagai sekretaris, pernah menjabat di corporate dan sebagainya, sehingga cukup paham tantangan-tantangan menyediakan tenaga kerja untuk siap pakai di industri yang sekarang sedang terus berubah dan cepat berubah, ya. Tanpa menunggu lama-lama, saya akan coba mengundang rekan saya, sahabat saya, seorang school leader, seorang kepala sekolah di salah satu SMK swasta di Bekasi, yaitu Ibu Rosdiana Rawung, ya. Kita akan sama-sama mengundang. Alhamdulillah sudah hadir. Selamat datang, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ini live dari sekolah atau dari rumah ini? Kebetulan ini WFH. Oh, WFH. Sama lah kita ya, sama lagi. Iya. Data WFH untuk tetap bisa berkontribusi dari rumah masing-masing. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman penyimak di Facebook, ya, bahwa tantangan ini kan luar biasa nih, terlebih di bidang level SMK, ya. Karena sebagaimana kita ketahui perkembangan teknologi begitu cepat yang telah berhasil mendisrupsi bidang industri terutama, ya. Otomatis kebutuhannya juga berbeda ketika nanti anak-anak SMP akan diterjunkan ke industri. Nah, bagaimana nih para pengelola SMK mix and match kebutuhan industri dengan KBM di sekolah? Nah, ini mohon nih pencerahannya buat rekan-rekan para guru, terutama para pendidik yang memang sekarang sedang berjuang membantu anak didiknya di SMK, ya. Iya, benar. Boleh kenalan dulu sama kita. Okay. Benar banget tuh Mas Fadil, ya. Ya. Fadil, oke. Kebetulan saya di SMK Islam Mutiara Baru di Kota Bekasi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rosdiana Rawung, biasa dipanggil Dian. Alhamdulillah saya sudah mengajar kurang lebih hampir 18 tahun. Gitu. Kami di sini memiliki 4 kompetensi jurusan, ada multimedia, kemudian ada akuntansi, teknik sepeda motor, dan OTKP atau administrasi perkantoran. 4 kompetensi ini yang akan berjuang di dunia industri untuk mendapatkan tempatnya. Itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Facebook kami di SMK Islam Mutiara Baru atau di Instagram di Mubah VHS, itu gitu, Mas. Gitu. Mungkin seperti yang tadi Mas Fadil sampaikan bahwa memang betul SMK ini akan bergelut di dunia industri. Tapi ternyata trennya ini akhir-akhir ini ya berubah. Ada tuntutan yang berbeda, tidak sama seperti mungkin kita bicara mungkin 5 tahun yang lalu, tapi berbeda gitu. Ini saya langsung aja nih Mas Fadil, atau gimana? Ya, langsung aja. Oke.
Ya. Ini sore-sore di Bekasi mendung, soalnya kebetulan saya di Bekasi. Oke, sama. Jaksel juga mendung-mendung gimana, tapi alhamdulillah belum hujan sih. Iya, oke. Baik, kita tadi saya sedikit sudah membahas bahwa memang sekarang ini trennya berbeda ya. Jadi sekarang ini tuntutannya seperti apa sih? Ternyata tuntutannya adalah bagaimana siswa SMK ini bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Asik. Itu seperti itu. Jadi tidak ada lagi statement yang menyampaikan bahwa SMK ini merupakan salah satu penyumbang pengangguran terbesar, khususnya di Indonesia. Nah, kita harus merubah mindset seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mencoba mengambil sebuah inovasi. Inovasinya apa? Yaitu dengan menggalakkan atau menggiatkan kegiatan yang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, ini sedikit cerita ya Mas Fadil ya. Jadi kebetulan alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya berangkat mengajar di Korea Selatan. Nah, ini menjadi salah satu pemicu di mana saya sangat setuju dengan gerakan entrepreneurship ini. Ketika saya mengajar di sana, saya ternyata tertarik di sekolahnya itu ada yang namanya entrepreneurship club, yang sama sekali nggak terpikirkan dari saya karena dulu-dulunya cuma berpikir bagaimana mencetak peserta didik atau siswa-siswi yang kompeten dengan dunia industri. Itu saja yang kami pikirkan. Yang kami siapkan adalah bagaimana mencetak tenaga-tenaga kerja yang kompeten. Tidak pernah terpikirkan oleh saya secara pribadi bagaimana melahirkan seorang entrepreneur. Nah, akhirnya ketika saya kembali, alhamdulillah dengan support dari yayasan, kami merubah sekolah kami yang tadinya sebagai sekolah umum, kemudian menjadi sekolah berkarakter Islami dan berbasis entrepreneur. Seperti itu. Lalu singkat cerita, ya kami di sini memulai dengan bagaimana membuat kurikulum yang ada itu sejalan dengan tujuan kami, yaitu menjadi sekolah yang berbasis entrepreneur. Nah, berarti kami harus memunculkan strategi-strategi tersendiri. Salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan, baik berupa seminar, kemudian selain seminar juga pelatihan singkat, dan sejalan lagi dengan pembelajaran abad 21 yang sekarang sudah era 4.0 di mana sudah eranya digitalisasi dan otomatisasi, di mana internet atau misalnya dunia istilahnya online ya, itu menjadi sangat akrab dengan generasi sekarang. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini, itu membuat orang-orang harus ya bekerja dari rumah, terus seperti itu. Tidak bisa. Sehingga ini menimbulkan ide-ide baru lagi. Jadi entrepreneurship kemudian dikaitkan dengan online. Strategi kami pun berkembang lagi. Bagaimana caranya tidak hanya memotivasi, memberikan pelatihan, lalu kami juga memberikan pelatihan-pelatihan yang berupa istilahnya online, kewirausahaan online seperti misalnya marketplace, pengenalan marketplace, gitu. Karena sekarang memang sudah zamannya ya, kita tahu gitu. Sehingga anak-anak yang tadinya mungkin sedikit takut bagaimana cara berwirausaha, karena di benak mereka itu menjadi seorang wirausaha itu butuh modal, butuh keberanian, banyak aspek-aspek yang dipikirkan. Jadi baru memikirkannya saja rasanya tuh udah berat banget. Tapi dengan kondisi saat ini ternyata jauh lebih dimudahkan. Dan ini salah satu yang bisa mendorong dengan kondisi yang ada, kita tahu pandemi ini membuat perekonomian mungkin bisa dibilang stuck di tengah jalan gitu. Jadi harus ada inovasi tersendiri dari anak-anak. Jadi kami mencoba membuka yang namanya strategi, salah satunya membuka marketplace. Alhamdulillah kami coba rintis, walaupun memang boleh terbilang masih sangat baru kami coba rintis. Tujuannya adalah untuk mengajak siswa-siswi untuk istilahnya memiliki motivasi, mencoba terlebih dahulu, karena kita tidak pernah tahu kalau misalnya kita tidak mencoba. Jadi, ada 4 hal yang memang sebenarnya harus kita tekankan di pembelajaran abad 21 ini. Yang pertama adalah critical thinking, kemudian communication skill,
collaboration skill, kemudian creativity skill dan innovation. Dan ini semuanya sejalan dengan entrepreneur atau kewirausahaan. Itu seperti itu, Mas. Menarik ya. Tadi saya di awal saya langsung dapat poin penting ini ya. Mindset tadi masih seputar bahwa SMK itu disiap untuk bekerja, tapi tadi di awal sudah dijabarkan bahwa di sekolah SMK yang Ibu rintis ini sudah mulai changing mindset dari ready to work, ready to create work gitu ya. Jadi dari mulai siap bekerja menjadi siap menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Nah, ini kan pasti nggak semudah itu kan pasti kan banyak tantangan, banyak yang harus disiapkan. Nah, terutama terhadap market atau mindset orang tua yang mana mereka mencari SMK pengen anaknya siap kerja gitu kan. Nah, bagaimana nih dinamika ketika yayasan Ibu sebagai seorang leader gitu ya mulai ngebangun mindset bahwa kami SMK kami itu akan menciptakan bukan anak siap kerja tapi siap menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, respon parents gimana tuh waktu itu? Ya betul, ini kendala yang sangat besar, bukan aja mungkin dari orang tua, bahkan dari peserta didiknya sendiri. Itu udah salah satu kendala yang besar. Karena tidak semua anak punya motivasi yang sama. Jadi pentingnya yang ada adalah penanaman motivasi. Kemudian adalah contoh nyata. Karena anak sekarang ini ya tadi mereka lebih kritis. Jadi kita harus misalnya ketika kebetulan alhamdulillah kami bekerja sama dengan sebuah institusi sekolah bisnis. Nah di situ biasanya mereka mendatangkan influencer yang memang mereka seorang entrepreneurship muda. Jadi mereka melihat role model di dalam situ. Nah, itu salah satu di samping kami juga melakukan pendekatan ke orang tua, misalnya dengan pertemuan-pertemuan. Tapi ada satu hal lagi yang kami coba lakukan, Mas Fadil ya, yaitu kami coba mengajak. Pertama adalah mungkin untuk meng-create sesuatu butuh skill tersendiri juga. Ya, karena di dalam entrepreneurship ini ada yang namanya memproduksi, ada juga yang namanya istilahnya menjual. Nah, tidak semua orang mampu menjual, tapi memiliki skill memproduksi. Sebaliknya juga begitu, seperti itu. Lalu kami coba memberikan satu stimulasi. Kami berikan satu stimulasi yaitu di mana bagaimana kalau kalian biasanya dengan orang tua berkolaborasi. Orang tua biasanya banyak, terutama di SMK yang kita tahu, jujur saja di SMK ini banyak yang memang kelasnya bukan selain tidak mengecilkan, tapi memang banyak yang datang dari ekonomi kelas bawah. Itu salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Dan tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya berjualan tapi dengan cara yang kecil-kecilan. Nah, kami coba simulasi siswa bagaimana caranya mereka bisa istilahnya mempromosikan orang tua yang menghasilkan, lalu mereka yang mencoba mempromosikannya atau bahkan menjualnya. Karena mereka pasti punya skill lebih maju kan, seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi ini terkait contextual learning. Jadi anak-anak nggak belajar sesuatu yang menerka-nerka, tapi justru memanfaatkan konteks yang ada di keluarganya, di rumahnya. Ini menjadi peluang ya untuk anak-anak bisa ngebangun nggak memaksa semua anak bisa semua, karena yang beda-beda. Ketika dia cuma bisa jago jualan, orang tuanya bisa produksi sesuatu, mereka kolaborasi dengan orang tuanya. Ya, Oke. Nah ini menarik sekali. Saya izin pertanyaan. Tadi kan ada berapa jurusan di SMP kan macam-macam ya. Ada emang jurusan yang mungkin secara spesifik dia seorang profesional gitu kan, akan memang arahnya sebagai seorang profesional. Ya. Nah contoh misalkan dan kan nggak semuanya 100% akan dilahirkan menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Betul. Nah, kalau trik sendiri yang Ibu terapkan dalam memfasilitasi terutama jurusan dan anak-anak emang dia mau jadi profesional gitu. Nah, itu ada nggak strategi khusus yang diterapkan di sana? Oke, kita punya 4 jurusan. Yang pertama ada akuntansi keuangan lembaga atau AKL, kemudian ada OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, lalu kemudian ada teknik sepeda motor, kemudian ada multimedia. Nah, kalau melihat 4 jurusan ini rasanya yang berhubungan dengan dunia dagang mungkin cuma akuntansi ya.
yang lainnya enggak gitu kan, yang lainnya tidak. Lalu seperti apa? Nah, oke. Kami di sini memotivasi bahwa kita tidak harus penjual yang namanya atau berwirausaha dalam bidang produk saja, tapi juga bisa dalam bentuk jasa. Contoh, saya mendorong misalnya siswa teknik sepeda motor. Mereka misalnya memberikan servis ringan, itu seperti itu. Mungkin produknya tidak ada. Kemudian dan sebenarnya kami juga istilahnya hanya memberikan stimulasi, pada akhirnya si anak sendiri yang harus memunculkan ide-ide. Salah satunya kami saat ini sedang memproduksi sabun cuci tangan. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua jurusan, tapi kami tetap berkolaborasi salah satunya dengan multimedia, jurusan multimedia, di mana jurusan multimedia ini yang melakukan packaging. Packaging, labeling, dan lain sebagainya itu mereka yang melakukan. Lalu kemudian ada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran yang cuma kerja kantor, tapi itu mereka yang menjadi admin di marketplace kita gitu. Jadi saling berkolaborasi gitu. Jadi integrasi antar jurusan itu penting ya di setiap SMK ya. Jadi kan kalau zaman dulu kan kita yang penjualan aja gitu, yang betul gitu kan. Nah, ini penting menjadi catatan buat kita, terutama para guru-guru SMK, buat teman-teman yang bergerak di SMK ya, walaupun beda jurusan, justru itu akan menjadi bahan untuk saling berkolaborasi, dan memang udah eranya kolaborasi tadi yang disebutkan ya, critical thinking, communication, collaboration, art, ini penting banget ya. Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh dan untuk ke depan ya. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa otomatisasi, digitalisasi itu kan terus berkembang. Mau tidak mau banyak memang tenaga-tenaga yang dulunya dibutuhkan di industri itu akan terwakilkan atau tergantikan oleh mesin dan lain-lain gitu ya. Nah, menurut pandangan Ibu sebagai seorang school leader, terutama di bidang SMK, jurusan-jurusan apa nih yang bakalan akses di kemudian hari ini? Ya. Saya sih selalu punya pola pikir bahwa sebenarnya yang survive itu adalah mereka yang memiliki profesionalisme, kerjaan-kerjaan yang profesional, itu seperti itu. Tapi memang tidak serta-merta bahwa SMK itu lulus bisa menjadi seorang profesional. Gitu. Mereka bisa mengisi tempat-tempat yang memang yang masih butuh proses untuk menggantikannya. Gitu. Jadi kalau dibilang yang mana memang tidak bisa dipastikan, tapi yang pasti yang profesional. Artinya kalau mereka misalnya kompeten, mereka akan bisa bersaing di dunia kerja. Tapi selama mereka tidak bisa kompeten, nah itu yang sulit untuk bersaing. Nah, itulah kenapa artinya gini, kalau nggak mungkin, misalnya contoh dari seorang OTKP atau administrasi perkantoran, tidak mungkin semua harus kerja di kantor. Betul tidak? Gitu. Nah, itulah kenapa kami penting sekali menganggap bahwa entrepreneurship ini sangat-sangat penting. Karena tidak semua dari mereka yang lulus itu mengisi posisi-posisi itu. Walaupun memang di 1-2 perusahaan tetap ada. Nah, itu seperti itu. Jadi, inilah adalah salah satu kesempatan bagi peserta didik SMK untuk istilahnya terjun langsung ke lapangan, tapi bukan dalam bentuk mereka bekerja di sebuah perusahaan. Tapi mereka membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Itu karena sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi, artinya mungkin kita pernah yang dengar yang namanya startup company, itu seperti itu. Mereka mulai semuanya dari nol, bahkan tidak dengan modal sama sekali, tapi mereka menjual ide. Sehingga mereka nanti justru mereka menarik investor. Itu seperti itu. Jadi mungkin dari hal yang paling sederhana, yaitu ya mereka misalnya berjualan di online shop. Yang kita tahu sekarang online shop itu mereka bisa menjadi dropshipper, atau mereka bisa menjadi penjualnya langsung yang memproduksi barang atau jasanya, itu seperti itu, Mas Fadil. Oke, menarik sekali ya. Jadi intinya mental entrepreneur menjadi kunci anak-anak bisa survive setelah mereka graduate ya. Jadi jurusan itu penting tapi nggak menentukan, karena tetap kembali kepada profesionalisme anak-anak,
untuk bisa menjalankan, mengoptimalkan 4 kunci tadi yang dibutuhkan 20% life skill ya, critical thinking-nya, communication-nya, kemudian kreativitas sama inovasinya. Nah, boleh nggak di-sharing sama kita ini kan apapun nanti profesi mereka, jurusan mereka, yang 4 komponen itu kan menjadi penentu sukses anak-anak ya di era zaman sekarang ini, di era abad 21, industri 4.0 dan sebagainya. Nah, apa saja tips atau mungkin program-program yang mungkin bisa diterapkan oleh guru-guru pertama di SMK supaya anak-anak nggak cuma praktek-praktek saja, nggak cuma belajar-belajar, tapi 4 komponen itu hadir di setiap prosesnya. Ya, oke. Kita bicara sedikit agak sedikit menyimpang ya. Ya, sedikit menyimpang. Kenapa ini menjadi satu kendala juga? Saya sempat berpikir memang sebagian besar bahwa di Indonesia itu terkadang terkenal dengan sebagai negara yang cukup konsumtif. Yes. Ya, betul ya Mas Fadil ya, kalau saya tidak salah. Jadi, nah itu mungkin juga salah satu berpengaruh di mana kadang-kadang untuk mendorong siswa itu istilahnya memiliki inisiatif, kreativitas itu menjadi, ya mereka jadi lebih sering menjadi followers dibandingin mereka menjadi leader. Gitu. Yes. Nah, dalam setiap kesempatan saya selalu menekankan don't be follower, be a leader. Gitu. Tidak bisa memimpin orang lain, mulailah memimpin diri kalian sendiri. Itu seperti itu. Karena itu penting sekali. Karena selama kita menjadi follower, maka mindset kita juga hanya akan mengikuti dan mengekor apapun yang dikerjakan oleh orang lain, apapun yang dilakukan oleh negara lain. Gitu. Yes. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk di pembelajaran mungkin guru-guru sebaiknya ya, saya tidak mengajari, tapi saya sendiri pernah merasakan juga mengajar sebelum saya menjadi kepala sekolah. Nah, intinya kita sekarang juga harus melek dengan kondisi yang sekarang. Jadi belajar itu sekarang adalah memberikan stimulasi saja kepada siswa. Tapi siswa itu membutuhkan media, kemudian membutuhkan tempat, istilahnya tempat bukan tempat ruangan, tapi ruang dalam arti yang lebih luas untuk mereka berkarya, kemudian mereka istilahnya berpikir, dan mereka harus tahu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Jadi kalau seandainya mereka tidak mau melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Itu seperti itu. Jadi gurunya pun memang harus kreatif. Jadi dalam arti kata mereka tuh mengarahkan saja sebenarnya, mengarahkan dengan tetap memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi, itu seperti itu. Jadi jangan lagi saya sangat tidak setuju dengan pembelajaran ceramah kemudian memberikan latihan lalu selesai. Jadi pelajaran yang kontekstual itu sangat-sangat penting. Nah, itu yang perlu difikirkan oleh tenaga pengajar kita. Gitu. Jadi kontekstualnya seperti apa ya? Kontekstualnya kembali lagi kalau kami sebagai sekolah yang berbasis entrepreneur harus diarahkan seperti itu. Ke arah mana ya? Ke arah entrepreneurship sebisa mungkin. Gitu. Ya, menarik ya kalau boleh saya tarik kesimpulan bahwa intinya 4 elemen itu menjadi kuncinya anak-anak, tapi sebelum ke anak-anak 4 komponen itu perlu dikuasai oleh guru. Critical thinking, guru harus peka, kebutuhannya sudah beda, gaya belajar sudah beda gitu ya. Kemudian skill komunikasi, bagaimana guru, para school leaders mampu mengkomunikasikan dengan para mitra, para partner, sehingga anak punya ruang untuk bisa numpang belajar, karena kan terbatas kalau di sekolah ya industrinya gitu. Tapi kalau kita guru-guru, para leaders bisa mengkomunikasikan kebutuhan dengan para mitra, para pengelola kebijakan gitu, itu kan menjadi sesuatu yang anak-anak punya ruang lebih. Ini penting ya buat saya terutama ya. Jadi mengajar itu bolehlah sekali telling, explaining gitu ya. Don't spend your time for teaching, karena anak-anak sudah dapat dengan mudah mengakses informasi dengan satu kali. Ya. Jadi sifatnya stimulasi aja. Yes, nah, ini boleh saya cerita sedikit, Mas Fadil? Oke. Jadi di salah satu guru di SMK Islam Mutiara Baru, kami juga melakukan salah satu hal yang di mana gurunya ini karena memang kondisinya sekarang kita harus PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi memang tapi untuk SMK punya sedikit keleluasaan di mana
pelajaran-pelajaran sifatnya praktek, mereka kadang-kadang masih bisa melakukan tatap muka dengan protokol COVID pastinya. Gitu. Ada guru yang menyiasati dengan cara yaitu mereka beliau membuat satu grup-grup kecil. Nah, ini guru kewirausahaan di SMK Mutiara Baru, grup kecil di mana kemudian grup kecil itu mereka datang ke rumahnya si guru. Kemudian mereka mencoba, kebetulan kita juga mencoba mengajarkan ke anak salah satu produksi masker. Ya, ini kembali lagi. Jadi bukan hanya kontekstual, tapi juga sesuai dengan kondisi saat ini. Ada peluang gitu ya. Iya, betul. Karena ini peluang yang muncul saat terjadinya pandemi ini, kayak membuat sabun cuci tangan, kemudian membuat masker, sesuatu yang sebenarnya simpel yang bisa dilakukan mereka dari rumah. Itu seperti itu. Jadi guru kemudian ketika mereka ada PJJ, mereka juga tetap memberikan yang namanya stimulasi berupa materi-materi, itu tetap, itu pasti. Tapi kemudian dia memanggil anak-anak dalam grup itu bergantian. Lalu mereka mempraktekkan dengan alat yang sederhana, yang gurunya miliki gitu, dengan alat jahit yang sederhana, terus mereka diajarkan. Lalu disitulah nanti nilainya dalam pembelajaran itu si guru juga memberikan motivasi terkait ya apa yang mereka bisa lakukan dalam kondisi seperti ini. Itu seperti itu. Tapi intinya bukan membuat maskernya, tapi adalah membuka pikiran siswa bahwa apapun bisa kita lakukan selama kita mau mencobanya. Itu seperti itu. Ya, jadi menarik bahwa kebutuhan guru ini harus betul-betul lincah gitu ya. Ya. Mungkin kalau dulu punya rencana mau ngajar ini, ketika kita dikondisikan seperti ini, akhirnya ketika dia melek sama kondisi bisa menginovasikan pembelajaran malah jadi peluang. Jadi kan prosesnya udah pasti anak-anak bisa belajar banyak dari prosesnya, dari mulai marketingnya, dari mulai transaksinya, profit dan sebagainya. Tapi di situ kemampuan guru dalam membaca peluang juga menjadi kunci sukses anak-anak SMK gitu ya. Nah, ini saya izin bertanya, ini salah satu tantangan yang mungkin banyak dihadapi oleh para guru dan pengelola SMK kan tadi sudah kita sampaikan bahwa anak butuh ruang, butuh dorongan untuk eksplorasi. Nah, kemitraan menjadi kunci ya. SMK ini kemitraan menjadi kunci supaya anak bisa ekspor dengan industri dan lain-lain. Nah, apa sih tantangan yang Ibu Dian hadapi selama ini dalam menambah mitra sekaligus membangun kemitraan supaya kan nggak semua mitra iya aja kan ketika kita minta gitu ya, pasti ada tantangannya. Nah, tipsnya apa supaya kita sebagai pengelola sekolah dan yang punya murid mau belajar bareng supaya kita bisa meyakinkan para mitra bahwa kita bisa berkolaborasi dengan menitipkan anak kita supaya belajar. Ya, betul, setuju sekali Mas Fadil. Jadi kendala itu nggak cuma dari sisi siswanya, juga ada sisi gurunya. Salah satunya juga pada saat kita berkolaborasi dengan pihak lain, mitra dan apalagi istilahnya kalau mencari mungkin untuk kayak seperti investor ya, mencari investor dan lain sebagainya itu juga termasuk hal yang sangat sulit. Nah, dalam hal ini kami melakukan dengan cara ya bekerja sama dengan mitra-mitra yang bisa memberikan pelatihan terlebih dahulu. Karena sulitnya memang di Indonesia saya juga belum istilahnya informasinya mungkin belum terlalu banyak yang saya bisa dapatkan, tapi istilahnya kita harus memproduksi dulu, berkarya dulu, baru bisa ada orang yang mau menanamkan modalnya. Atau misalnya sudah terblow up dulu, mungkin viral dulu, baru misalnya orang mau menanamkan modal. Itu seperti itu. Sulitnya memang seperti itu. Jadi kami saat ini bermitra dulu dengan institusi yang memang bisa memberikan pelatihan terlebih dahulu. Nah, tapi ada beberapa institusi yang memang mereka tertarik dengan cara pembelajaran seperti ini. Salah satunya misalnya dengan insya Allah ke depan kami akan bermitra dengan Gojek. Ya, dengan Gojek. Jadi itu pertama mereka memberikan pelatihan, terus kemudian ketika memberikan pelatihan mereka juga memberikan challenge kepada siswa itu. Terus dari challenge mereka yang bisa grow selama pelatihan itu akan menjadi mungkin akan diberikan akan diberikan stimulasi dalam bentuk yang lebih real.
Itu misalnya modal untuk bisa mengembangkan usaha dan lain seperti itu. Nah, artinya gini, yang mau saya sampaikan adalah pertama yang jelas adalah memang harus konsep yang jelas. Konsep yang jelas itu penting sekali. Dan yang kedua adalah yang sesuai dengan kondisi saat ini. Yang paling banyak yang mitra yang bisa kita dekati yaitu misalnya dengan Gojek, kemudian dengan online shop seperti Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Karena memang itu anak-anak mudah mengaksesnya dan siapapun bisa dengan mudah bekerja sama dengan mitra tersebut. Baru kemudian nanti mereka setelah mereka percaya diri, mereka akan mungkin kalau kami dari pihak sekolah mungkin tidak bisa mencarikan misalnya secara bukan tidak bisa, saat ini belum bisa istilahnya mencarikan istilahnya menanam modal yang besar itu mungkin agak sulit karena kami sendiri tidak SMK kami tidak istilahnya bergerak di bidang manufacturing seperti ada misalnya yang memproduksi mobil yang kita pernah dengar mobil buatan SMK atau alat mungkin itu akan jauh lebih mudah tapi saat ini yang paling mudah adalah kita bermitra dengan yang seperti online shop dan lain sebagainya itu yang istilahnya lebih memudahkan jalannya siswa. Gitu. Oke. Itu seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah memaksakan langsung collab sama mitra-mitra yang investor dan sebagainya, start from the small thing gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang welcome sekarang banyak ya, sudah sebut tadi ya. Kita boleh nyebut merek ya? Boleh ya, sorry ya. Ya. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang secara CSR bagus dan dia memang sangat open dan ini juga nggak gampang juga kalau school leaders-nya nggak bergerak kan. Jadi kalau school leader ngebangun komunikasi juga belum tentu ketemu ini gitu ya, ketemu Gojek, ketemu Lazada, ketemu yang lain-lain. Dan saya rasa ini menjadi kunci sekolah bisa memfasilitasi ruang gerak, ruang eksplor anak-anak untuk membangun mitra. Nah itu kuncinya di salah satu school leaders ya. Jadi bagaimana school leaders nggak terjebak dalam aktivitas harian, tapi mereka juga bisa jalan-jalan lah bahasanya gitu ya, jalan-jalan untuk bisa membangun kolaborasi, sudah ketemu sama Gojek, Lazada dan sebagainya itu kan. Dan itu anak-anak banget, pasti anak juga akan antusias ketika oh Gojek gitu kan. Jadi untuk membangun motivasi juga buat anak-anak ya. Nah, sorry Mas Fadil, pada intinya maksudnya mungkin sedikit meluruskan bahwa kami tidak menyediakan istilahnya bukan menyediakan partner kerja atau mitra untuk istilahnya si anak-anak. Tapi kami mencari mitra yang bisa membantu kami memberikan motivasi, memberikan pengetahuan atau wawasan tentang entrepreneurship itu sendiri. Bagaimana ke depannya? Ya, walaupun itu tidak menutup kemungkinan bahwa sekolah pun akan terus berkembang. Itu seperti itu. Jadi beda ketika kita yang menjelaskan sama orang pelaksana yang menjelaskan gitu kan. Maka itu orang-orang expert dihadirkan ke sekolah gitu kan untuk bisa menginspirasi dan menggerakkan anak-anak. Oh, begini ternyata bisnis ini gitu kan. Oke, menarik ya. Budian, terkait tadi kan sudah menyampaikan bahwa Ibu ini walaupun di SMK yang memang fokus banget di entrepreneurs gitu kan, anak-anak juga memang fokus juga untuk di karakter dan sebagainya. Ini menarik banget. Ini saya rasa gak cuma orang SMK saja nih menjadi tantangan terutama di pandemi di PJJ BDR ini gitu ya. Nah, bagaimana sih bisa tetap engage dengan anak-anak, tetap terbangun komunikasi yang baik dengan anak-anak ada aktivitas pengembangan spiritualnya yang dilakukan selama PJJ ini, bisa di-sharing nggak? Oke, sedikit aja ya. Oke, yang pertama adalah kami dimulai masuk pertama kali itu walaupun online, itu kami buka dengan tadarus bersama. Oke. Secara online. Tapi tadarusnya itu continue, artinya nanti di akhir waktu kami akan melakukan khataman Quran bersama. Insya Allah seperti itu. Kemudian ya selain bimbingan ya. Kebetulan karena memang kami fokusnya adalah di kompetensi keahlian, tidak murni agama, tapi artinya karakter Islami tetap kami tanamkan pada anak didik kami, termasuk juga dalam kegiatan entrepreneurship. Kami berharap mereka yang join di market, kita punya IG-nya itu Market Mubah.
Market MUBA itu singkatan dari Mutiara Baru. Ini namanya Market MUBA. Kami berharap mereka orang-orang yang amanah ketika menjalankan, walaupun bisnisnya istilahnya mulai dari bisnis yang kecil, tapi tetap amanah, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Ya selain pelajaran-pelajaran seperti pendidikan agama sendiri kami berikan sendiri, pendidikan tahsin-tahfiznya juga kami berikan yang berbeda gitu. Jadi semuanya jalan bersamaan, karena kita tahu bahwa pintar saja nggak cukup, tapi kalau tidak disempurnakan dengan akhlakul karimahnya, itu seperti itu. Ya, jadi intinya marwah tertinggi kan karakter gitu ya. Jadi mau entrepreneurs kayak mau digital kayak gitu ya. Kita sebagai pendidik punya tanggung jawab berat supaya anak-anak mau dimanapun mau jadi apapun tetap berkarakter dan punya langkah yang jelas untuk menempuh hidupnya ya. Keren banget, mudah-mudahan bisa terus istiqomah dengan timnya di Mutiara Baru ya. Amin. Bahwa tetap itu yang menjadi spirit utama para pendidik, mengajak anak-anak untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Nah, ini terkait tadi menarik nih. Kembali ke tadi kan kita ngomongin SMK graduates gitu kan, to adapt to today's industry gitu ya. Nah, kan di kurikulum punya standar JPL, kemudian ada punya waktu untuk magang dan sebagainya gitu ya. Kan, kalau nggak salah, mohon koreksi, karena saya udah lama nggak jadi SMK. Jadi itu kan ada strukturnya ya dari pemerintah. Betul. Nah bagaimana MUBA Ibu dengan tim gitu ya merespon itu, menerapkan itu, apakah murni menjalankan apa yang sudah diinstruksikan dari pusat atau ada modifikasi kebutuhan, karena saya rasa yang saya pahami gitu kan, perubahan industri itu lebih cepat dibanding perubahan kebijakan menteri gitu kan. Iya betul. Saya sih sempat mendengar bahwa nanti kemungkinan hampir semua SMK itu nanti jadinya 4 tahun ya. Jadinya 4 tahun. Jadi mereka punya waktu tersendiri untuk lebih panjang melakukan yang namanya prakerin atau praktek kerja industri. Mungkin teman-teman yang SMK juga tahu bahwa di SMK itu ada satu struktur kurikulum di mana berbeda dengan SMA, yaitu ada jam tersendiri untuk praktek kerja industri atau prakerin, atau mungkin istilahnya praktek kerja lapangan atau PKL. Kami juga menerapkannya, kami terapkan memang saat ini karena kemarin ada ujian nasional di kelas 12, jadi kami terapkannya di kelas 11. Tidak di kelas 12. Tapi mungkin nanti bisa berubah karena tidak ada lagi kelas 12 untuk ujian nasional, jadi bisa berubah, artinya mereka jauh lebih siap untuk praktek kerja. Nah, itu biasanya standarnya 2-3 bulan. 2-3 bulan di perusahaan. Betul, memang kita istilahnya tidak boleh kaku, artinya harus fleksibel. Artinya jika memang ada permintaan khusus dari pihak industri, dan itu sering terjadi, anak-anak yang memang istilahnya memiliki kemampuan istilahnya di lapangan, itu kadang direkrut untuk lebih, bahkan di extend atau diperpanjang. Nah, tapi kami punya juga kebijakan sendiri, tetap ada batas waktunya. Kenapa? Karena menurut kami jangan sampai terkadang sulit memisahkan antara bahwa si anak itu tetap punya hak belajar, dan kami tetap melindungi hak si anak, jangan sampai adanya istilahnya mungkin penggunaan tenaga kerja yang pertama di bawah umur, yang kedua pemanfaatan, karena kita tahu bahwa PKL itu tidak sama dengan orang kerja. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi ketika ada permintaan khusus itu pasti kami telaah seperti apa dulu, dan juga pastinya akan kami komunikasikan dengan orang tua. Jangan sampai nanti orang tuanya bingung, kok anaknya nggak belajar. Terus seperti itu. Jadi ada beberapa kasus, tapi artinya kami tidak ketat, berusaha fleksibel, hanya tetap memikirkan bahwa si anak tetap punya hak untuk belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Dan jika perusahaan itu memang menganggap anak itu memiliki kemampuan, mereka juga harus memberikan ruang dan waktu terhadap anak itu untuk menyelesaikan pendidikannya, tapi tetap dengan membina hubungan yang baik, sehingga ketika mereka lulus, mereka akan diberikan kesempatan lagi untuk kembali ke tempat mereka
magang atau praktek kerja. Itu yang kita harapkan seperti itu. Ya. Jadi kebijakan dari leaders menjadi kunci ketika ada case-case kayak gini, karena perusahaan juga melihat ketika 10 orang di perusahaannya magang PKL gitu ya, ini ada bibit gitu kan, perusahaan juga akan melihat talent itu, kita sebagai sekolah juga harus hati-hati tapi juga jangan menghalangi, karena kan Ya, itu bisa betul. jadi anak itu bisa jadi punya masa depan bagus di situ. Jadi di sini leaders punya tantangan tersendiri untuk mengkomunikasikan baik dengan orang tua, dengan perusahaan yang jelas. Kalau dari segi sistem masa waktu ada batasan maksimal, batasan minimal gitu ya. Iya, betul. Dan memang pada kenyataannya alhamdulillah sih ketika ada yang seperti itu perusahaan dan bisa mengerti, alhamdulillah ketika mereka lulus mereka udah tidak susah-susah lagi nyari kerja. Langsung mereka istilahnya kembali ke situ karena memang sudah ditunggu karena memang mereka mengapresiasi sekali skill-nya anak ini. Jadi artinya ini adalah bibit-bibit yang memang bisa dijadikan istilahnya aset lah ya. Aset di masa yang akan datang gitu. Seperti itu. Ya mutualisme lah, di mana-mana pasti ada ya mutualisme. Betul. Ya. Oke. Nah, ini saya menarik nih terkait PKL. Yang saya pahami, proses anak-anak mencari tempat untuk praktek itu kan bervariasi dari sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Ya. Ada yang memang sekolah sudah providing industri untuk mereka gitu kan. Ada juga sekolah-sekolah yang mungkin membiarkan anak untuk mencari sendiri. Nah, dari sudut pandang Ibu, kira-kira dari dua jenis proses itu, Ibu menurut mana yang lebih cenderung memberikan proses belajar buat anak-anak? Oke, kalau kami di sini istilahnya kombinasi. Okay. Artinya sekolah SMK wajib memiliki company list. Mitra ya. Ya, mitra perusahaan atau DUDI istilahnya kalau di SMK, dunia usaha dunia industri harus mempunyai daftar DUDI-nya. Artinya si anak itu diberikan pilihan dan kita selalu merenew MOU dengan perusahaan-perusahaan itu secara berkala. Jadi artinya setelah berapa tahun kita akan review lagi apakah masih ada kemungkinan untuk terus bekerja sama. Jika iya, misalnya kita akan tetap lanjutkan atau misalnya jika tidak, karena perusahaan ini juga sama ya, apalagi dengan kondisi sekarang banyak perusahaan yang kolaps juga itu seperti itu. Jadi kami harus rutin merenew perjanjian-perjanjian itu. Nah artinya, tapi kami tetap siap dengan company list tadi atau daftar DUDI tadi. Namun saya juga sering menyarankan adalah kemudahan akses untuk anak prakerin, jadi jangan sampai menyulitkan. Karena kita tahu namanya praktek kerja mereka tuh pada intinya belajar di situ. Belajar kemudian merasakan bagaimana dunia kerja, bagaimana tidak kadang-kadang walaupun tidak sesuai dengan ilmu atau background-nya, mereka bisa tahu etika bekerja seperti apa dan lain seperti apa. Tapi jika aksesnya mudah, akses baik ke sananya, akses kemudian mereka istilahnya untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, itu kami sering menyarankan mereka untuk istilahnya kalau mereka memiliki pilihan atau rekomendasi yang lebih baik, kami akan mencoba mensupport, artinya tetap membuka istilahnya kita membuatkan surat permohonan kepada perusahaan itu sehingga si anak bisa memilih artinya kalau mereka, dan kami juga enggak sebisa mungkin mereka selalu ditempatkan dalam grup, tidak sendiri, tidak individual. Jadi kalau mereka misalnya punya rekomendasi, kebetulan misalnya di tempat orang tuanya misal, itu seperti itu. Terus kami akan menyampaikan bahwa ketika boleh di situ, tapi sebaiknya ada teman yang ikut di situ. Jadi tidak sendiri, gitu seperti itu. Nah, itu sih Mas Fadil. Jadi pertama adalah kemudahan akses, karena kita nggak bisa maksain. Kita punya daftar DUDI, tapi misalnya, mohon maaf, misalnya anaknya tinggalnya jauh sekali gitu. Kasihan juga di siswa, ya. Karena ya seperti yang saya bilang, mereka sana belajar dan tidak semua perusahaan itu memberikan, mohon maaf, insentif untuk siswa yang prakerin gitu. Itu seperti itu. Jadi jangan juga sampai memberatkan. Ya, jadi intinya sekolah sebagai orang tuanya anak-anak punya list lah ya. Udah well prepare kira-kira link-link mana yang bisa diakses anak, tapi tidak menutup kemungkinan
ketika ada anak yang memang punya pandangan sendiri dan punya alasan tersendiri memilih sebuah betul. lain, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, tinggal sekolah memfasilitasi dengan grouping kayak gitu ya, supaya bisa saling feedback, saling support. Kadang-kadang kan kalau sendiri, apalagi punya orang tua gitu kan, numpang tidur, numpang main game lagi. Iya, seperti itu. Oke, nah ini waktu kita nggak berasa ini cepet banget ya. Oke, Budian, ini kan semua sedang mengalami hal yang sama nih ya, baik SMK, SMA, SMP, SD, PAUD bahkan gitu ya, mengalami disrupsi pendidikan. Sektor-sektor yang memang dulunya begini harus begini. Sekarang sudah masuk ke PJJ BDR dan nanti akan 2021 kan kita masuk new normal ya, ada step-step yang bisa kita lakukan. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi SMK sendiri nih, apa yang nanti, kan kita sudah 9 bulan eksperimen dengan PJJ BDR gitu ya. Pasti kan ada hal-hal baru hampir setiap bulannya, ini kerjain, ini inovasi dan sebagainya. Kan nggak mungkin ditinggal gitu aja kan. Ketika nanti masuk ke new normal gitu ya. Nah, kira-kira apa pembelajaran yang dilakukan di SMK Ibu selama 9 bulan ini yang nanti akan tetap dilanjutkan walaupun sudah nggak PJJ lagi? Oke, betul bahwa semua ini pasti ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Yang pertama adalah guru-guru jadi lebih melek teknologi, itu udah pasti. Mungkin dirasakan juga di sekolah-sekolah lain itu seperti itu. Nah, yang pasti yang akan tetap saya lakukan adalah sebelum-sebelumnya mungkin banyak guru yang istilahnya tidak aware teknologi. Bahkan mereka cenderung tidak bermaksud mengecilkan, tapi ini saya hanya melihat apa yang saya lihat ya. Cenderung misalnya mereka datang mengajar terus kemudian terpaku dengan buku pegangan. Itu seperti itu, lalu kemudian ya dengan cara-cara yang mungkin lebih konvensional, artinya seperti itu. Nah, tapi semenjak pandemi ini kita mungkin tidak hanya sekolah saya, tapi di sekolah saya khususnya adalah menekankan pembuatan media pembelajaran berbasis video pembelajaran. Nah, ini di sini menjadi salah satu tantangan juga bagi guru. Nah, ini yang ingin saya tetap terapkan. Kenapa? Karena dengan membuat video pembelajaran tidak hanya gurunya belajar mengajar, tapi juga belajar dan terus akan mengembangkan diri. Itu ternyata menarik sekali istilahnya mengajar dengan media pembelajaran ini. Mereka jauh lebih aware, jauh lebih siap ketika mereka untuk masuk ruang kelas dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi salah satu option, artinya kapanpun, dimanapun kita tetap bisa mengajar gitu. Jadi tidak ada istilah bahwa satu hari itu harus stop karena gurunya boleh, tapi bisa digantikan kan, betul nggak? Dengan adanya ini menjadi salah satu option yang menarik itu menurut buat saya gitu. Jadi setelah pandemi ini nggak ada lagi anak-anak nggak belajar karena gurunya nggak masuk gitu ya? Betul. Tapi ada media pembelajaran online dan di situ gurunya tetap ada di situ. Yes. Gitu. Okay. Jadi banyak sebenarnya bisa diterapkan, teman. Ada satu poin yang menarik banget, jadi terkait budaya teknologi yang sudah kita lakukan hampir 2 semester ini. Insya Allah nggak cuma di SMK, bahkan di PAUD pun kayak penting ya. Kalau dulu kan PAUD gitu kan, tapi sekarang mau tidak mau mesti kenal sama teknologi dan sebagainya. Dan penting banget ini yang tadi saya ambil gitu ya, bahwa teman-teman para guru boleh kemana, tapi tetap bisa ngajar sama anak-anak. Ya. Tapi sedikit nih boleh ya Mas Fadil. Kalau boleh jujur, ada sedikit ketakutan bahwa suatu saat nanti posisi guru digantikan ya. Nah, sekarang saya udah banyak digantikan dengan Mbah Google ya. Betul nggak? Itu seperti itu. Tapi dengan menyiasati dengan adanya media ini, kita tetap istilahnya bahwa dengan cara yang mereka suka, tapi kita tetap berkomunikasi dengan siswanya langsung. Artinya posisi kita tidak digantikan hanya secara virtual saja, gitu. Intinya seperti itu sih mungkin. Sepakat ya. Kita sama-sama sepakat bahwa yang namanya knowledge has been substitute by betul. teknologi. Jadi saya rasa memang kita ke depan nggak bisa ngandelin
sharing knowledge aja kan. Jadi pasti Iya, ada betul. peran yang mesti dimodifikasi. Menjadi tadi mentor dalam bisnis gitu ya, menjadi sahabat ketika ada masalah gitu ya, menjadi motivator ketika anaknya masih malas-malasan untuk bikin project gitu kan. Jadi after this kita banyak peran-peran baru sebagai guru karena semua sudah kebuka, nggak cuma anak-anak, orang tua juga sadar kan, oh ternyata anak-anak bisa belajar dimanapun kapanpun dengan satu kali klik, dengan kuota 1 giga bisa belajar banyak gitu. Jadi menarik ya ini buat teman-teman, buat saya juga ya, bahwa memang kita harus menyiapkan lagi, harus shift dari learning resources ke learning partners buat anak-anak ya. Oke, Budian, ini masih ada 2 menit terakhir ya. 2 menit terakhir di waktu kita. Boleh dong kasih masukan, saran, atau mungkin closing statement, terutama buat para SMK nih ya, buat anak-anak SMK, kira-kira apa yang mesti disiapkan betul-betul supaya mereka bisa diterima di industri sebagai entrepreneur maupun sebagai profesional. Ya, mungkin pesan saya sih adalah kita tetap fokus kepada kompetensi siswa, ya, fokus terhadap kompetensi siswa itu karena itu penting sekali untuk terjun ke dunia industri. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana membangun mindset mereka, bukan hanya istilahnya kompetensi saja disiapkan, tapi mereka memang ready secara lahir batin. Lahir batin artinya kalau memang mereka di dunia industri tidak bisa diterima karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka mereka harus punya ide-ide kreatif untuk istilahnya putar haluan. Putar haluan artinya tidak ada yang bisa memberhentikan mereka kecuali memang tadi takdir Allah itu seperti itu. Jadi artinya segala sesuatu bisa memungkinkan asal ada kemauan. Itu aja sih yang paling penting buat saya. Ini juga menjadi motivasi buat diri saya sendiri. Artinya hidup itu adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Gitu. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena itu penting sekali. Gitu. Thank you very much ya. Jadi guys, anak-anak SMK, bro, sister gitu ya, yang masih SMK kelas 10, 11, 12 ya. It is important to sharp your competencies, but the most important is build your mental ya. Mental kalian, mental juara yang nggak pernah nyerah ya. Keren banget closing statement dari Budian ya. Terima kasih banyak, sore ini saya belajar banyak. Mudah-mudahan menyimak di lini masa Facebook bisa belajar juga, dan mudah-mudahan ini menjadi bulan November, Desember ya. Nanti Januari kita betul-betul bisa bertahap, bisa ketemu anak-anak, bisa lebih bonding lagi. Amin ya. Doa terbaik untuk semuanya ya. Ya. Thank you Budian, salam buat keluarga. Mohon maaf juga jika masih banyak kekurangan, Mas Fadil, kalau memang ada hal-hal yang menyinggung seseorang atau satu lembaga, itu di luar kekuasaan saya. Dan jangan lupa juga like dan follow IG-nya kita di Muba VHS, juga di Market Muba. Insya Allah banyak hal-hal menarik dari situ. Dan dalam hal ini saya juga bukan menggurui, tapi kita juga sama-sama sharing. Itu seperti itu. Terima kasih. Saya sudah follow dan teman-teman wajib follow. Wajib follow ya. Saya anjurkan untuk follow karena di situ ada banyak pembelajaran, nggak cuma tentang sekolah, tapi saya melihat ada beberapa aktivitas yang mungkin bisa kita contoh ya, bisa kita modifikasi kegiatan dari masing-masing. Terima kasih sekali lagi buat Ibu sudah berbagi inspirasi, berbagi cerita. Insya Allah kita belajar banyak dari sesi sore ini. Sampai jumpa dan salam School Leaders Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Thank you.